الرحيم. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allahu ya Allah ya arhamar rahimin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahi tawakkaltu 'ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Rabbi. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa lagi ya sahabat Berdiri Ahad. Nih si kecil mau ikut nih. Gitu. Dan kita juga ada Ibu Marifatul. Ya, ini episode penggalian chip leluhur ya. Chip leluhur. Sebetulnya dulu pernah, cuman nggak tegas dipisahkan di episode tersendiri. Gabung dengan, kalau nggak salah gabung dengan Potensi Stalciten sama Khodam kalau nggak salah, lupa saya itu. Nah, gini, sebelumnya saya jelaskan dulu. Chip leluhur ini biasanya kekuatan yang ikut dari sejak leluhur turun ke anak cucunya, gitu ya. Nah biasanya chip leluhur ini bisa kekuatan ilmu dan bisa yang lain-lain, gitu. Kalau seandainya chip leluhur ini positif, minimal positif atau al-haq, sangat jarang sekali ikutan ke leluhurnya, ke turunannya, kecuali kalau udah di set ya, di set dan memang turunannya itu memenuhi persyaratan kualitas dan kapasitas wadaknya. Namun kalau kekuatan yang sifatnya energi negatif itu biasanya otomatis 7 turunan, mau gak mau, seneng gak seneng, terima gak terima, gitu ya. Oke. Nah ini hari ini dalam kesempatan ini sudah ada 5 orang yang mendaftar untuk dianalisa ya. Ini sudah ada di sini. Pertama Muhammad Yusuf Wibisono ya. Di sini ada satu leluhurnya ya, chip leluhur. Ini sekali lagi ya saya bilang, chip leluhur belum tentu leluhurnya. Bukan, tapi kekuatan dari leluhurnya itu yang menyertai leluhurnya dulu. Satu laki-laki tua berpakaian adat Sunda, tampilannya nih berpakaian adat Sunda, berpakaian hitam dan wajah beringas dan gagah. Pesilat ya? Ini dari jalur bapaknya ya, namanya Wahdar Huzain. Tuh dari jalur bapaknya itu Muhammad Wibisono. Nanti kalau yang kan gini, setiap peserta itu mengajukan, ada pertanyaan nanti aja ya, sesi pertanyaan nanti, tanya jawabnya nanti, itu sudah mereka udah nyusun daftar, nanti akan saya jawab. Ini kita analisa dulu masing-masing. Kemudian Ingurah Putu Anom Pranata, namanya keren ya, orang Bali ya. Ibu saya juga Bali, dari Singaraja ya. Ibu saya Made Kartini. Kok ada durasi ini Pak? Oh jalan ya. Nah ada Ngurah Putu Anom Pranata, ada 2 chip leluhur dari jalur ayah dan ibunya. Jadi satu dari ayah, satu dari ibu. Yang dari jalur ayah cewek, tampilannya berpakaian kebaya berwarna abu-abu terang dan memakai sanggul, ke bawahnya warna hitam, sekitar usia 45 tahun. Bernama Asyati ya. Kedua yang dari jalur ibu namanya Husiwa Yusri. Tampilannya seperti pendekar, berpakaian sebrah putih serta pakai ikat kepala. Usianya sekitar 70 tahun.
Udah tua ya. Ini kok usianya sekitar 70 tahun. Kemudian Yang ketiga, Qori Sudin. Ya. Ada satu aktif ya. Ada satu yang sangat Dari aktif. sangat aktif ini dari leluhur bapaknya. Namanya Alinal Abidin. Terlihat gagah, sekitar usia 50 tahun, berpakaian sopan dan bersih, bajunya berpanduan warna kuning dan putih. Bajunya. Ya. Tunggu dulu, tadi kelewatan nih. Tadi ulang ya, yang dari Muhammad Yusuf Wibisono ini energinya energi jin. Masih Ya. sini. Semuanya jin. Ya, yang kedua Ingurah juga bangsa jin semua. Bangsa jin. Terus yang ketiga Qorisudin juga bangsa jin. Cuman bangsa jin kan ada saf-safnya ya, beda-beda nih. Bisa sama bisa beda. Terus keempat Abdurrahim. Ada satu dari leluhur garis ibu. Laki-laki usia 60 tahun, namanya Aziba Huda. Berpakaian coklat, perpaduan seperti memakai baju setelan perang gimana? Kayak Romawi gitu. Enggak, biasa tapi kayak zaman-zaman dulu. Orangnya rapi dan putih bersih serta terlihat berwibawa dan gagah. Ya, energi jin juga. Nah, ini Mr. X. Dia mintanya Mr. X ya dipanggilnya ya. Ada satu dari leluhur bapak, namanya Amriyah Hikmah, sekitar usia 65 tahun. Bentar saya. Berpakaian setelan berwarna coklat berpaduan hitam. Orangnya terlihat gagah dan berwibawa. Ya. Dah itu. Jadi sayangnya ini semuanya negatif ya. Dan tadi pada titip kalau negatif bisa minta dibersihkan. Ya udah nanti bareng-bareng semua dibersihkan. Sekarang pertanyaannya dulu. Dari mana pertanyaan? Pertanyaan dari Muhammad Yusuf Wibisono. Siapa nama leluhur saya yang paling dominan dan mendampingi? Itu tadi. Ya. Cuman satu dia, ya. Dua, bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan seluruh leluhur saya yang bermuatan positif? Sayangnya nggak ada, jadi nggak usah. Ya. Pertanyaan ketiga. Tapi kan bisa ditingkatin, bisa diganti. Oh iya, itu kan nanti lain lagi, itu kekuatan yang dari dalam diri itu bisa kan ada kekuatan pendamping, pembimbing, dan ada kekuatan avatar. Avatar itu jadi gini, manusia itu ada lapisan jasad, ada lapisan ruhani, ruh-rubani, nur dan segala macam. Di luar sana atau banyak pemahaman kekuatan saudara empat itu kebanyakan lapisan jasad. Nah ini yang untuk di jalur al-haq ada ya, dia minimal di lapisan ruh rubani itu badan al-haq avatar itu. Jadi dari 4 elemen api, air, tanah dan udara itu ada, dan masing-masing punya nama. Dan itu di level paling bawah, lapisan tataran bawah. Di atasnya ada pembimbing, pendamping, pelindung, mentor. Di atasnya lagi ada Elevenari. Di atasnya lagi ada Garda Khalifatullah fil Ard. Gitu ya. Cuman itu keberadaan yang elemen ini penting untuk masalah emosi itu. Emosi, cinta dunia, penyakit hati, ya, nafsu-nafsu. Itu harus tetap ada itu. Harus tetap masing-masing harus bisa diaktifkan. Cuman memang belum saya sampaikan ya, gitu. Terus, apakah para leluhur itu bisa diperintah atau sebatas beliau memberi wejangan? Enggak, biasanya kalau yang positif, ya, itu untuk ngasih wejangan.
Kalau leluhur sih, dan ngasih early warning system. Kenapa? kalau leluhur kan kebanyakannya biasanya rata-rata untuk melindungi sih ya. Iya, Dan tujuannya untuk melindungi. untuk melindungi atau untuk apa hal-hal yang lain. Tapi sayangnya meskipun tujuannya positif, tapi kalau bahan bakunya masih negatif nggak usah gitu ya. Yang positif aja. Ya, kan banyak itu. Ada avatar, ada pembimbing, pendamping, pelindung dan mentor. 4 itu. Avatar 4, pembimbing itu adalah 4 lagi. Terus di atasnya lagi ada. Banyak sebenarnya. Ya, pakai yang lurus-lurus aja. Karena bagaimana juga meskipun niatnya positif, kalau medan energinya nggak bagus, mempengaruhi pikiran perasaan kita dan mengganjal kita. Gitu. Cukup jelas ya. Kenapa pentingnya bahan baku minimal positif? Karena kita diganjal medan energi kita sama mereka. Maksudnya tujuannya positif, tujuannya baik. Pertanyaan berikutnya dari yang terakhir dari Muhammad Yusuf Wibisono. Bagaimana cara menghadirkan para leluhur dan berkomunikasi dengan beliau baik secara dohir dengan sadar bukan mimpi maupun batin? Bisa sebetulnya. Kalau dohir tergantung ya, karena itu perlu tataran lebih tinggi. Ada nanti kan ada ini. Bentar lagi akan buka kelas Badar Al-Haq Metafisik. Itu ada kelas peranya, terus ada ada kelasnya itu, kelas online itu nanti ya. Itu termasuk ada terawangan segala macam. Pertanyaan itu tadi Wibisono udah selesai ya. Coba gantian nama yang baca yang ini. Ingurah. Ustaz dua Ingurah. Ingurah Putu Anom. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, siapa nama leluhur saya yang paling dominan mendampingi? Oh sudah tadi ya, udah dijawab ya. Bagaimana caranya? Tunggu dulu. Tadi kan ada 2 dia, cowok sama cewek. Itu yang dominan yang mana? Itu mah dua-duanya. Oh dua-duanya dominan, tadi udah namanya udah ya. Bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan seluruh leluhur saya yang bermuatan positif, dan siapa di antara beliau yang dominan sering mendampingi saya? Ya itu cuma 2 tadi. Gini ya, bedakan antara, tadi saya belum jelaskan tadi. Bedakan antara cip leluhur dengan khodam. Beda. Kalau khodam itu dari alam atau dari ilmu. Dari alam itu dari mana? Ya dia merapat ke kita secara otomatis karena cocok sama frekuensi energi kita, sama sifat-sifat kita. Contoh yang dari, kalau seandainya kita frekuensi negatif, ya yang merapat khodam negatif otomatis. Ya, nah jadi khodam itu bisa positif, bisa meta al-haq, bisa meta divine al-haq, bisa divine al-haq gitu. Ya, kalau leluhur bisa juga kayak, tapi jarang sekali. Rata-rata yang turun dari leluhur itu beda. Kalau titisan ya, titisan itu bisa ilmu. Titisan itu bisa ilmu, berupa ilmu itu kekuatan positif itu. Bisa negatif juga. Ya, bedakan antara leluhur. Nanti ada sesi titisan, dianalisa ada titisannya enggak nih. Ya, ada titisan, ada terah. Gitu. Tapi udahlah, sekarang kan topiknya topik leluhur gitu. Oke, apa lagi? Apakah para leluhur itu bisa diperintah atau sebatas beliau memberi wajangan? Wajangan. Iya sama. Tadi jawabannya ya, ini pertanyaan sama ya. Jadi kalau yang negatif tuh gini, kesannya memerintah, tapi sebetulnya kita dikendalikan dia, gitu loh. Kenapa? Dari hal-hal yang kita senengin, terus dikompor-komporin, gitu. Ya, hati-hati loh. Nikmat tapi menjebak, hati-hati, ya. Terus, pertanyaan terakhir. Ini Salah ya. Salah pertanyaan yang tadinya. Bagaimana nomor 2? Bagaimana tadi salah tuh pertanyaan Wibisono dibaca sama Ibu. Bagaimana nomor 2? Bagaimana meningkatkan keharmonisan dengan pendamping gaib? Kalau negatif gak usah ditingkatkan keharmonisannya. Ya. Kalau mau ditingkatkan minimal tuh korin malaikat. Ya. Setiap manusia punya korin malaikat, agama apapun dia itu. Ada. Minimal pakai korin malaikat.
Jangan Nah, ada juga kan Highlander. Khodam itu bisa Highlander loh. Kekuatan positif. Highlander itu pasti positif. Itu ada kaitan dengan kita sebenarnya itu. Ya. Itu Highlander itu. Daftar aja. Tolong Herman buka itu sesi kategori Highlander. Dulu pernah tuh. Highlander sama Pathfinder. Kalau Pathfinder belum pernah. Kalau Highlander untuk kepentingan dunia, Pathfinder itu dunia tapi juga lebih condong 90% ke spiritual. Itu tingkat tinggi itu Pathfinder itu. Ya. Jadi kalau tadi sekali lagi jawabannya, kalau mau harmoni, jangan harmoni ke chip leluhur atau khodam. Khodam yang positif minimal, ya. Gitu. Tolong minum aus. Ntar sahabat kok aus saya. Kita bacain. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa saya pelajari dari mereka? Paling itu aja sih Mas. Dan kalau dia mah, kalau saya misalnya ada negatifnya, ya saya pengen dihilangkan gitu. Iya. Apa tadi? Apa yang dipelajari? Apa yang bisa saya pelajari dari mereka? Kalau hal-hal positif itu banyak sekali yang bisa dipelajari. Tanya aja. Tapi khodam ini kan punya tingkatan. Contoh, maunya yang positif itu yang paling rendah itu kan sekitar 120, frekuensinya 120.000 per detik. Ya udah, sana di 120.000 per detik. Terus kalau maunya yang 500.000 per detik, ya udah di sekitar situ pengetahuannya. Jadi yang di bawah tidak bisa lihat yang di atas, yang di atas bisa lihat di bawah, gitu. Jadi pengetahuan dari para khodam atau chip, kalau saya sebut chip ya, itu tergantung daripada frekuensi jati dirinya di mana. Ya pengetahuannya sampai sana. Jangan dianggap semua khodam itu tahu semuanya. Enggak, mereka juga terbatas. Gitu loh ya. Bahkan kekuatan-kekuatan al-haq kan juga berlapis-lapis. Meta al-haq berlapis-lapis, kekuatan al-haq berlapis-lapis, kekuatan meta divine al-haq berlapis-lapis, kekuatan divine al-haq berlapis-lapis. Di atas divine al-haq itu masih ada. Banyak gitu. Ya. Jadi wah, luas sekali, tiada ujung, hanya Allah yang tahu. Maka sekali lagi seperti yang saya pernah saya sampaikan, setiap manusia itu mempunyai kesempatan yang sama untuk berjuang setinggi-tingginya. Ya. Ukurannya apa? Frekuensi jati diri udah gampang banget itu. Ya. Kalau frekuensinya di sini ya sudah, patok di sini dia. Gitu. Oke. Sekarang dari Ngurah udah selesai kan? Udah. Dari ini udah. Kuswantoro. Nih, apa yang bisa saya pelajari dari mereka paling cukup. Udah tadi. Sekarang Kuswantoro ya. Ya. Ini itu dari Mr. E. Bukan. Ini Abdurrahim. Bagaimana cara mendeteksi diri dari energi negatif dan solusi untuk menetralisir dari energi negatif? Bagaimana cara mendeteksi diri dari energi negatif dan solusi? Oh, itu nanti ada kelasnya, ya. Ada kelasnya itu tadi saya bilang, Badan Al-Haq Metafisik itu ada, ya. Kelas metafisik kan di luar sana tuh banyak ya pelajaran metafisik. Nah ini di jalur Badan Al-Haq itu gimana? Ada ilmu getaran, ya. Ada ilmu getaran di Badan Al-Haq Metafisik ini. Anda bisa ikuti itu. Jadi nanti ada kelas peranya awal, ya, terus habis itu baru meningkat. Itu ada, kalau nggak salah ada 7 tingkatan kelas atau 9 kelas itu ya. Badar Al-Haq Metafisik. Adakah ilmu terawangan yang murni tanpa bantuan jin yang menyebabkan tubuh tidak seimbang? Gimana ulang? Salah di pertanyaan. Adakah ilmu terawangan yang murni tanpa bantuan jin? Oh, maksudnya gini, ilmu terawangan itu ya tergantung dari referensinya dia apa. Ya. Kalau bahan bakunya negatif ya negatif, kalau positif ya positif gitu. Jadi setiap manusia pasti ada referensinya, dia itu siapa, di dalam dirinya itu apa yang dominan gitu loh. Kalau negatif, aduh gak usah dipakai deh.
meskipun jin Islam nggak usah dipakai, udah tetap aja jin ya. Kita yang membantu mereka, bukan mereka membantu kita. Enggak, jin Islam itu kita bantu tingkatkan kualitasnya, bukan kita minta tolong sama mereka. Salah ya, kita minta tolongnya pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kekuatan-kekuatan positif dan aparat-aparat ilahi itu kayak apa ya, fellowship itu, kayak persahabatan gitu loh ya. Mereka semua berdoa, kita berdoanya pada Allah. Mereka semua tuh aparat ilahi yang tinggi-tinggi itu, dari divine al-haq terus di atas lagi, itu berdoa semua, paham? Gitu loh. Jadi contoh gini aja deh gampangnya. Maunya saya minta tolong sama istri saya. Ya, mah pegel mah, dipijet. Ya dipijet langsung. Untuk supaya sembuh, istri saya berdoa pada Allah gitu loh. Saya juga berdoa, mah. Jadi ini kan hanya sebagai sarana gitu. Ngerti ya? Tetap dipijet. Tapi untuk kesembuhan, berdoa pada Allah. Gitu. Ada tindakan dohirnya. Gitu. Nah, kalau kekuatan-kekuatan positif al-haq itu yang merapat di kita, itu ada yang alamiah, ada yang harus dibantu sama navigatornya. Lah kalau navigator ini kan berdoa. Lah kalau sudah diizinkan kan hadir. Kalau nggak diizinkan nggak hadir namanya itu. Maunya si Polan atau siapa nih namanya, Muhammad Wibisono maunya, atau Abdurrahim minta dihadirkan kekuatan positif al-haq maunya. Ya saya berdoa mohon pada Allah. Kalau hadir berarti kan diizinkan. Kalau nggak diizinkan nggak bakal hadir. Sampai nangis Bombay juga nggak bakal hadir. Ngerti ya? Kita semua berdoa ya. Ini aparat ilahi, itu fellowship. Mereka semua juga berdoa. Mereka bukan pemutus. Jelas ya, pemutus hanya Allah Subhanahu wa taala, pencipta, maha pencipta seluruh alam ini. Begitu. Bagaimana cara diri terlindung dari serangan sihir, santet, serangan dukun, dan cara melumpuhkannya? Itu ada di kelas Badar Al-Haq Metafisik ya. Dan sebelum nunggu kelas itu bisa ambil pin itu, kekuatan Living on Akhlak Network ya. One to many, many to one. Jadi satu dicubit, semuanya bantu. Jaringan, kita gak sendirian ya. One to many, many to one. Gitu, ngerti ya? Ambil aja pin. Itu pin. Habis itu lanjutkan ke apa tuh namanya? Lanjutkan ke kelas Badar Al-Haq Metafisik. Di situ ada terawangan. Tapi nanti bertahap ya. Kan macam-macam itu. Ada out of body experience. Terus ada yang tingkat tingginya seperti Ibu Marifatul tuh bisa membaca sejarah suatu suatu benda, clairvoyance ya. Terus apa tuh namanya? Ada lagi tuh macam-macam deh. Tapi itu kan bertahap, gak bisa langsung semuanya. Apakah saya tersambung dengan orang soleh yang sering saya tawasuli? Oh iya, tadi udah dicek. Jadi gini, yang ditawasuli itu kan punya frekuensi tertentu, Anda punya frekuensi tertentu. Mungkin tersambung tapi buka ke yang sesuai dengan frekuensi kita ya. Tersambung tapi sesuai dengan frekuensinya, gak nyambung ke yang aslinya. Gitu ya. Karena hidup ini sesuai dengan frekuensi jati diri. Ilmu fisika kuantum mengatakan energi tarik menarik di frekuensi yang sama. Begitu. Terus itu udah. Sekarang dari Horisudin. Apakah ada dari tipe leluhur di saya, apakah aktif terus atau kadang hadir kadang pergi gitu? Aktif ya. Terus positif atau ada yang negatif juga? Aja gak ada positif. Apakah punya nama dan siapa? Udah tadi ya? Udah ya namanya. Dan ini yang terakhir Mr. X ya, atau sebut aja namanya Iwan. Mas Iwan nih, nama dari kodam leluhur. Sudah tadi. Wujudnya apa? Sudah juga ya. Sudah, wujudnya apa? Asalnya dari leluhur yang mana? Sudah. Apakah ada kekuatan leluhur dalam diri? Ada tadi. Ada kan tadi. Ya. Apakah ada sosok lain yang mengganggu atau membuat suasana kurang baik
diri sendiri atau keluarga. Maksudnya kadang dalam rumah tangga adem ayem tiba-tiba timbul pertengkaran yang tiba-tiba. Oh itu lain. Itu, itu ini kodam. kan itu kodam, bisa chip yang dari lain. Ada. Ini kan chip leluhur. Ya. Saya sebetulnya kurang nyaman nyebut kodam itu. Kodam itu kan bahasa di luar sana. Ini chip. Jadi chip itu ada 3. Chip leluhur, chip yang dari alam, sama chip dari apa? Ilmu. Yang gitu. diminta ya. Jadi itu semuanya chip. Kodam kan sebutan sana. Kalau saya bahasanya chip. Ya. Rata-rata sih chip negatif orang pasti ada yang dari alam. Iya, karena kan selama masih ada emosi negatif, penyakit hati dan cinta dunia, pasti ada chip negatif. Pasti. Itu frekuensinya di situ soalnya. Frekuensi emosi negatif, penyakit hati dan cinta dunia itu di negatif, di paling tinggi 90.000 per detik. Kembali ke prinsip-prinsip fisika kuantum, energi akan saling tarik menarik di frekuensi yang sama. Ya sudahlah, hadirlah itu. Jadi kata kuncinya adalah secara tidak sadar Anda sendiri yang menarik dari sikap dan perilaku kita dan kesadaran kita, gitu loh. Kan jiwa punya frekuensi, ya. Emosi dari mana? Dari jiwa, ya. Penyakit tadi dari jiwa. Cinta dunia dari mana? Dari jiwa, ya. Jadi jiwa ini biang kerok ini. Kalau ruh itu daerah bebas negatif, apalagi nur. Ya, kalau jiwa nih, tapi ada jiwa yang di tataran tinggi yang dia daerah bebas negatif. Yang jiwa al-ihsan al-ghoibi itu diantara 10 pilar self leadership. Sukma juga gitu, ada sukma nurani ihsan. Ya, kalau sukma yang jasad jadi ada sukma jasad, ada jiwa jasad, itu negatif semua. Ya. Jadi kita tinggal milih. Kan betul yang dikatakan bahwa manusia itu alam kecil, semuanya ada, mau negatif mau positif mau apa, ada kekuatan-kekuatan yang di alam jasad itu, tapi dianggap positif bagi praktisinya, ya. Jadi tergantung dari sisi pandang mana. Kalau dia frekuensinya di situ, ya dia menganggap itu positif, paham ya. Tapi ketika dia naik frekuensi lebih tinggi, ya dia tuh, oh ternyata ini negatif, baru tahu gitu. Karena di setiap alam negatif itu ada kandungan positifnya. Seperti contoh alam jin, itu kandungan positifnya 33%, sisanya negatif 67%. Bandingkan dengan frekuensi alam jim, bukan jin ya, JIM, itu 50% positif, 0 negatif. Gitu. Bandingkan dengan energi malaikat, 83% positif, 0 negatif. Siluman lebih tinggi lagi kandungan positifnya. Iblis lebih tinggi lagi. Jadi gitu ya. Setiap alam negatif itu punya kandungan positifnya. Maka kenapa seseorang jika di dalam dirinya ada bahan baku negatif, dia masih bisa berbicara positif. Pokoknya di dalam dirinya ada bahan baku negatif, jin bawahnya. Lah kan kandungan positifnya 33%, 67% negatif. Ya dia bisa bicara masalah cinta kasih, masalah keluhuran, bisa. Tapi negatif, paham ya? Jadi harus murni positif, harus 0. Itu mulai dari alam jin itu. Alam jin itu ruh-ruh yang berdimensi tinggi. Gitu. Terus di atasnya lagi, nah itu malaikat dan seterusnya. Cukup jelas ya? Nah, terus apa lagi? Udah. Nah, sudah habis sahabat. Itu gambarannya. Jadi mudah-mudahan ini terinformasikan dan bermanfaat ya. Kemudian silakan aja daftar lagi yang belum, chip leluhurnya, terus Highlandernya. Kalau pengen tahu adakah Highlander di dalam diri apa tidak. Kemudian apa tuh namanya, iya Highlander itu Highlander itu chip ya. Atau ada kodam negatif enggak, makanya kalau negatif saya sebut kodam, kalau positif saya sebut chip, gitu aja deh ya. Tapi kalau untuk leluhur biar membedakan udah chip leluhur aja deh. Jadi puyeng nih, makanya kalau chip aja lah. Gitu ya, mungkin itu ada. Jadi itu sahabat,
Oh iya, sebentar. Kita bersihkan dulu itu. Ya, leluhurnya. Ya. Ini saya berdoa dulu karena tadi ada titipan. Kita daur ulang. Kita doakan. Ya, didoakan untuk didaur ulang. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendaur ulang chip-chip tersebut, ya. Apa tuh tadi namanya? Chip leluhur itu. Silakan sahabat berdoa berzikirnya la ilaha illallah wallahu akbar. Bagi yang non muslim keyakinannya masing-masing, ya. Yang tujuannya adalah bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, penguasa tertinggi pencipta seluruh alam, ya, itu untuk membantu ya leluhur ini kekuatan leluhur ini dikembalikan ke alam. Ya, terbaik menurut Allah. Kita mohon penyelesaian terbaik menurut Allah. Ya, nanti kalau sudah Ibu Ma'rifatul ngasih apa tuh namanya? Ngasih panduan. Ya. Kita mulai. Oh sebentar, nanti di sini silakan ada zikirnya dibaca ya. Ada zikirnya bagi yang muslim, bagi yang non muslim bebas.
Alhamdulillah wa syukurillah sudah selesai sahabat ya. Kita sudah bersama doakan ya, mudah-mudahan mereka semua mendapat penyelesaian terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, akhir kata, sampai jumpa di kesempatan berikut. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan menambahkan kualitas keimanan, ketakwaan dan rasa penyerahan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Rabbi. لا